Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi bersama Bu Tias. Kali ini Bu Tias akan kembali menjelaskan kepada kalian tentang mata pelajaran tematik. Yuk dipersiapkan buku tulis dan buku tematiknya, tema 2, serta alat tulis kalian. Dicatat jika ada yang perlu dicatat. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk kita mulai belajar. Simak baik-baik ya penjelasan Bu Guru. Hari ini kita sudah memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Muatan pelajarannya adalah Bahasa Indonesia KD 3.2, Matematika KD 3.4. Bahasa Indonesia kita akan belajar makna kata dan sifat-sifat benda. Anak-anak, kita mulai video kali ini dengan tebak benda ya. Sudah siap? Mari kita mulai. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Iya, aku adalah sebuah kertas. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak bisa membuka buku tematiknya. Pada halaman 21 terdapat sebuah teks. Judul teksnya adalah Benda-benda di sekitar kita. Kita baca sama-sama ya. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan yang lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang berbentuk tetap, ada juga yang berubah. Tadi kita sudah belajar sifat-sifat benda, yaitu yang pertama, halus. Maknanya adalah licin, lembut, atau tidak kasar. Yang kedua, kasar, maknanya keset atau tidak halus. Yang ketiga, basah, maknanya mengandung air. Yang keempat, tetap, maknanya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Yang kelima, berubah, maknanya berbeda dari semula. Sekarang kita lakukan percobaan yuk. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah spidol, batu, air, mangkok, gelas, dan botol minum. Kita langsung mulai percobaannya ya. Anak-anak bisa mencoba di rumah supaya bisa mengetahui hasilnya. Kita melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat benda. Di sini terdiri dari batu kerikil, spidol, botol, gelas, air, dan minyak goreng. Pertama yang kita lakukan adalah kita masukkan batu kerikil ini ke dalam botol. Coba kalian perhatikan, ini batu kerikil, kemudian kita masukkan ke dalam botol. Apa yang terjadi? Apakah batu kerikilnya berubah menjadi seperti botol? Tidak ya, batu kerikilnya tetap seperti semula. Lalu kita masukkan lagi batu kerikilnya ke dalam gelas. Apakah batu kerikilnya mengikuti wadahnya atau mengikuti gelas ini? Tidak. Jadi
batu kerikil bentuknya tetap seperti semula. Lalu kita keluarkan kembali, masih tetap ya bentuknya seperti semula. Kemudian kita masukkan lagi spidol. Nah, lihat, spidolnya mengikuti bentuk gelas tidak? Tidak ya, berarti dia bentuknya tetap. Kemudian masukkan lagi ke dalam botol. Ngikutin bentuk botol enggak? Iya, jadi spidol dan batu kerikil ini merupakan benda padat. Kalau benda padat, dia bentuknya tetap dan tidak mengikuti wadahnya. Sekarang kita pindahkan. Ini adalah air. Perhatikan, air yang di dalam Tupperware ini dia akan mengikuti wadahnya. Kemudian kita pindahkan lagi air ini ke dalam gelas. Nah, airnya yang tadi yang di dalam wadah botol ini, airnya akan memanjang. Ketika air dipindahkan ke dalam gelas, air akan mengikuti bentuk gelasnya. Sekarang kita pindahkan lagi air yang di dalam gelas ini ke dalam botol yang ini. Apa yang akan terjadi? Hati-hati ya nak dalam melakukan percobaan. Nah, berubah nggak bentuknya? Oke, jadi air jika dia dipindahkan ke tempat yang lain atau ke wadah yang lain, air itu akan mengikuti wadahnya. Coba sekali lagi ya, kita pindahkan air ini ke dalam mangkuk. Yang tadi bentuknya seperti ini, kita pindahkan ke dalam mangkuk. Nah, air akan mengikuti bentuk wadahnya atau bentuk mangkuk. Air dan minyak goreng ini merupakan benda cair. Wujudnya adalah benda cair. Jika benda cair dipindahkan ke suatu tempat atau wadah, dia akan mengikuti bentuknya. Sampai di sini percobaan kita hari ini mengenai sifat-sifat benda. Kalian bisa mengerjakannya atau mempraktikannya nanti di rumah. Kalian juga sudah melakukan percobaannya, bukan? Jadi, kesimpulan dari percobaan yang tadi kita lakukan adalah: pertama, bentuk spidol dan batu akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Yang kedua, sedangkan air dan minyak di dalam botol jika dipindahkan ke dalam gelas atau mangkuk, maka bentuknya akan berubah menyerupai gelas atau wadahnya. Spidol dan batu adalah benda padat. Bentuk dan ukuran benda padat akan tetap dan tidak berubah meskipun dipindahkan ke tempat atau wadah yang berbeda. Sedangkan air dan minyak merupakan benda cair. Bentuk air, bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Walaupun bentuknya berbeda, namun ukuran air jika dipindahkan akan tetap tidak berubah. Sekarang kita masuk pada pembelajaran matematika. Kita akan belajar mengenai perkalian. Masih ingatkah kalian tentang konsep perkalian? Ya, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Kita ulangi materi perkalian hari ini. Kita lihat contohnya sama-sama. Ada kumpulan batu. 1, 2, 3, 4. Masing-masing kumpulan batu terdiri dari 1, 2, 3. Kelompok batu yang kedua isinya juga 3. Kelompok batu yang ketiga isinya 3. Dan kelompok batu yang keempat isinya juga 3. Kalian harus ingat untuk menulis perkaliannya adalah dengan cara banyaknya kelompok
dikalikan dengan isinya. Kelompoknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kelompok, masing-masing kelompok isinya adalah 3. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Contoh yang selanjutnya adalah ada kotak berisi bola. Masing-masing kotak terdiri dari 5 bola. Kotak yang pertama 5 bola, kotak yang kedua juga 5 bola. Berarti perkaliannya adalah kotak dikali isi. Kotaknya tadi ada 2, 1, 2. 2 dikali isi. Isinya masing-masing 1, 2, 3, 4, 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan latihan yang terdapat pada buku tematik Bahasa Indonesia. Kerjakan halaman 32 nomor 1 sampai 4. Sedangkan matematika kerjakan halaman 25 nomor 1 sampai 5 dan halaman 33 nomor 1 sampai 5. Cukup sekian materi yang Bu Guru berikan pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bu Guru akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.